Penasihat hukum? Siap yang mulia. Baik, kita mulai ya. Sidang lanjutan perkara pidana dengan nomor register perkara 10/P/2022/PNBR dengan terdakwa Firman Syahzed. Dengan ini kami menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada penuntut umum, silakan menghadirkan terdakwa ke persidangan. Baik yang mulia. Petugas, hadirkan terdakwa ke persidangan. Baik. Dengan terdakwa, siap dan siap mengikuti persidangan hari ini? Iya, saya siap dan siap yang mulia. Seperti yang kami sampaikan pekan lalu, bahwa agenda sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan saksi dari penasihat hukum. Saudara mengerti? Mengerti majelis. Bagaimana penasihat hukum? Sudah siap dengan saksi yang akan dihadirkan hari ini? Sudah siap yang mulia. Ada berapa orang saksi yang akan dihadirkan hari ini? Hari ini kami hadirkan 3 saksi yang mulia. 1 saksi tetangga atas nama Adi Safran. Dia adalah orang yang mendapati pertama kali kejadian penyekapan tersebut. Dan 2 saksi ahli, 1 saksi ahli forensik atas nama Dr. Ali Situmorang, SPSF, dan 1 saksi ahli pidana atas nama Profesor Dr. Adinale SMH yang mulia. Apakah ketiganya beragama Islam? Tidak yang mulia. 1 diantaranya beragama Kristen Protestan, yakni Dr. Ali Situmorang, SPFM. Baik, siapa yang akan kita dengarkan keterangannya terlebih dahulu? Saksi Adit yang mulia. Baik, kepada terdakwa silakan pindah ke sebelah penasihat hukum saudara. Dan kepada penasihat hukum silakan hadirkan saksi ahli di persidangan. Petugas, hadirkan saksi ahli di persidangan. Siap. Baik, saudara saksi, saudara siap dan siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, mulia. Baik, sebelumnya saya membacakan identitas saudara saksi. Atas nama Adi Safran, Iya, yang mulia. tempat dan tanggal lahir, Baru 31 Maret 1995. umur, 27 tahun, yang mulia. jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Iya, yang mulia. agama, Islam, yang mulia. saudara tinggal di mana? Alamat Jalan Kelurahan Kelurahan Biru, Kabupaten Kecamatan Sopedaya, Kabupaten Baru. Kerjaan, Wira swasta, yang mulia. apakah saksi kenal terdakwa? Tidak, yang mulia. Baik, sebelum saudara saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini, saudara wajib disumpah terlebih dahulu sesuai dengan pasal 160 ayat 3. Saudara bersedia? Sedia, yang mulia. Silakan berdiri, bersumpah, silakan. Baik, saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam persidangan ini sebagai saksi dalam persidangan ini akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. dan tidak lain dari apa yang sebenarnya. Baik, silakan duduk kembali. Bersumpah, silakan. Baik, saudara saksi, karena tadi saudara telah disumpah, jadi harap memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan ini. Mohon untuk menyampaikan sesuai dengan apa yang saudara lihat. Mengerti? Saudara saksi, apakah saudara mengetahui apa alasan kenapa saudara dihadirkan di dalam persidangan ini? Iya, yang mulia. Ini berkaitan dengan kasus perampokan di rumah tetangga saya, yang mulia. Silakan maju di kursi pemeriksaan. Sebelumnya saudara pernah diperiksa di kepolisian? Iya, yang mulia. Silakan maju ke depan. Baik, saudara saksi. Maka saudara saksi kenal baik dengan Akbar. Sangat baik, yang mulia. Di samping Pak Akbar itu teman saya di bisnis burung walet, saya dan Pak Akbar juga adalah jamaah aktif di Masjid Kompleks Perumahan, yang mulia. Baik, berarti saudara saksi bisa dikatakan sering bercengkerama dengan saudara Akbar. Iya, yang mulia. Baik, terkait dengan kejadian hari itu, saudara saksi berada di mana? Saya tidak di rumah waktu itu, yang mulia. Saya sekeluarga ke Bulukumba, yang mulia. Kemudian baru tiba di Batu pas jam 12 malam. Baik, lantas apa yang membuat saudara saksi datang ke rumah saksi Akbar? Saya memang ada janji final sebelumnya dengan Pak Akbar, yang mulia. Saya minta ditemani ke perizinan Batu untuk mengurus perizinan sarang burung walet saya. Kebetulan Pak Akbar mempunyai relasi di perizinan baru.
kami janjian sekitar jam 9 itu kita sudah berangkat. Jadi pas saya tiba dari Pulau Kubah, saya langsung chat Pak Akbar di WA, tapi WA-nya tidak aktif yang mulia. Sampai subuh itu tidak ada balasan dari Pak Akbar. Jadi saya cari-cari Pak Akbar di masjid, dari rumah sampai ke masjid sampai balik lagi saya tidak dapat yang mulia. Beberapa jam kemudian saya siap-siap mau berangkat. Saya lihat lagi HP-ku, ternyata belum ada balasan dari Pak Akbar. Dari situ saya langsung ke rumahnya yang mulia, karena saya penasaran mengapa Pak Akbar tidak membalas chat saya dari semalam yang mulia. Baik, jadikan alasan saudara punya janji 3 hari sebelumnya dengan saksi Akbar, makanya saudara saksi mendatangi rumah saksi Akbar karena tidak mendapat kabar sejak subuh hari itu, begitu ya? Gitu ya, mulia. Baik, pukul berapa saudara saksi berada di rumah tersebut? Sekitar jam 9 lewat 10 menit yang mulia. Bisa saudara saksi ceritakan pada saat masuk ke rumah saksi Akbar? Bisa yang mulia. Baik, silakan. Yang pertama saya dapati itu pintu gerbangnya dalam keadaan terbuka. Jadi saya langsung masuk. Rumahnya kelihatan sempit sekali yang mulia. Dan ternyata pintu rumahnya pun dalam keadaan terbuka. Itu saya mulai curiga. Kemudian saya masuk. Ruang tamunya berantakan sekali. Dan saya juga lihat jejak sepatu di atas karpet di ruang tengah. Kemudian saya terus masuk lagi ke ruang dapur sambil panggil-panggil nama Pak Akbar dan Bu Inna. Dan 3 kali yang menyambut yang mulia. Saya coba cek lantai 2. Pas saya di tangga, saya tiba-tiba dengar ada suara orang gedor-gedor pintu. Saya melangkah belakangku, saya cari tahu dari mana asal suara tersebut. Ternyata asal suaranya dari arah kamar mandi. Dari situ saya langsung lari keluar rumah untuk cari bantuan. Saya panggil nih satpam kompleks. Di situ juga saya sempatkan di polisi dan ambulans dari rumah sakit terdekat. Itu yang lewat di depan rumah, saya teriak juga sekencang-kencangnya. Beberapa area singgah. Saya, satpam, dan beberapa orang tadi masuk ke dalam. Sampai di depan pintu kamar mandi, ternyata pintunya terkunci. Jadi kami diam sejenak. Lalu saya teriak, Pak Akbar. Kemudian dari dalam ada kedengaran suara orang minta tolong. Karena mendengar suara tersebut, kami langsung dobrak ke pintu yang mulia. Tapi keras sekali, dan beberapa kali kami dobrak baru akhirnya terbuka. Baik, berapa kali saudara saksi mendobrak pintu itu? 5 kali yang mulia. Sekitar 5 orang. Baik, saudara saksi, masih ingat siapa saja 5 orang yang ikut membantu? Yang saya ingat cuma 2 orang yang mulia, yaitu satpam kompleks dan 1 orang kompleks lagi. Misalnya saya tidak tahu yang mulia. Baik, terus selanjutnya bagaimana? Akhirnya pintu kamar mandi itu terbuka. Pas terbuka, mengerikan sekali dilihat. Bak ngintip di dalam ada sekitar 10 orang. Di situ juga ada yang mencium bau yang tidak enak yang mulia. Dan situ tim medis kepolisian dan tim medis yang ambil alih. Baik, jadi saudara saksi bisa secara langsung bisa terbuka pintu itu ya? Iya. Baik. Silakan selanjutnya kepada penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Baik, saksi telah mulai ke sini. Apakah betul Anda yang melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian? Iya, Pak. Betul ya? Tadi Anda mengatakan sesaat sebelum proses evakuasi Anda mendengar suara rintian meminta tolong dalam kamar mandi, betul? Betul, Pak. Kenapa Anda tidak langsung menolong korban saat saudara mendengar rintian itu? Karena saya pikir saya pasti kesulitan kalau saya sendiri yang buka itu pintu. Jadi saya langsung lari keluar rumah cari bantuan. Saya juga tahu bahwasanya kalau saya buka pintu itu sendiri dan tidak ada dari pihak kepolisian yang melihat, bisa jadi saya menghilangkan alat bukti dan bisa-bisa saya jadi tersangka kalau saya inisiatif sendiri untuk buka itu pintu, Pak. Apakah Anda tahu konsekuensi ketika saudara memilih untuk melapor ke polisi terlebih dahulu dibanding menolong korban? Solusi yang mulia, silakan. Pertanyaan dari saudara penuntut umum tidak selayaknya ditanyakan kepada saudara saksi kami. Mohon izin menanggapi yang mulia. Ya, silakan. Yang mulia, saya kira saudara penasihat hukum terlalu kagum dengan semua pertanyaan. Secara kontekstual, pertanyaan kami hanya untuk memperjelas posisi saksi tangga. Saya sama sekali tidak bermaksud untuk menyebutkan. Ya, saudara penuntut umum,
Mungkin bisa memberikan pertanyaan yang lebih eksplisit terhadap saksi agar supaya tidak menggiring saudara saksi untuk menjawab sesuatu pertanyaan yang menyudutkan. Baik yang mulia. Silakan Silakan. lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ya, silakan. Saudara saksi, pada saat evakuasi, apakah saudara melihat lampu kamar mandi dalam keadaan menyala atau padam? Pada saat evakuasi, Jawab saja iya atau tidak. Mulia. Atau bertele-tele. Ya, Yang mulia, tidak seharusnya penuntut umum memotong keterangan dan membantah saksi kami yang mulia. Seperti yang kita tahu, dalam pasal 117 ayat 1 KUHP, seorang saksi berhak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dan siapapun. Jadi saudara penuntut umum tidak sepatutnya menekan saksi kami, sekaligus memotong dan keterangan Izin sampai kami yang mulia. ya silakan. Wah, saudara penasihat hukum ini sepertinya berupa aktualisasi terhadap rumusan tadi, sehingga pasal apapun yang ada kaitannya dengan konteks persidangan langsung jadikan bantahan. Pasal 127 ayat 1 KUHP itu berkaitan tentang proses penyidikan, sebab ada begitu banyak kemungkinan yang terjadi pada saat proses seorang saksi memberikan keterangan di penyidikan yang sifatnya menghalangi seorang saksi dari urusan pasal tersebut dalam hal urusan persidangan. Izin menanggapi majelis. Ya, cukup ya. Pada dasarnya, pasal 117 ayat 1 dimaksudkan bukan hanya dalam suatu hal saja, tapi baik dalam memberikan keterangan dalam tingkat penyidikan maupun persidangan. Implementasi pasal 117 ayat 1 harus diperhatikan terhadap penuntut umum, baiknya memberikan kesempatan kepada saudara saksi untuk melanjutkan kalimatnya tanpa dipotong. Bisa dimengerti ya penuntut umum? Bisa yang mulia. Baik, saudara saksi silakan dilanjutkan. terima kasih yang mulia. Pada saat pintu terbuka, lampu dalam kamar mandi itu memang dalam keadaan padam. Seperti yang saya bilang tadi, saklar lampu di luar kamar mandi itu memang sudah rusak, Pak. Pas pertama kali saya lihat. Dari mana saudara saksi tahu bahwa saklar rusak itu betul adalah saklar kamar mandi? Ya, karena saya sering pakai. Maksud saudara saksi? Saya memang sesekali ke rumahnya Pak Akbar. Otomatis saya sering pakai itu kamar mandinya untuk buang air kecil. Dan mungkin saya harus kembali lagi ke rumah hanya untuk buang air kecil saja, lalu kembali lagi ke rumahnya Pak Akbar. Dari kami cukup yang mulia. Berikutnya saya persilakan kepada penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Baik, saudara saksi, saya tadi ya. Siap, Bu. Baik, mungkin langsung saja. Tadi saudara saksi mengatakan melihat secara umum proses evakuasi korban ya. Iya, Bu. Bagaimana kondisi korban pada saat ditemukan? Pada saat setelah kejadian, saya belum tahu kondisi korban, Bu. Tapi menurut informasi yang saya dengar dari tim medis, 3 orang dalam keadaan kritis dan 7 orang dikonfirmasi meninggal dunia. Maksud saya, bagaimana kondisi korban pada saat ditemukan dalam kamar mandi? Saudara saksikan melihat secara langsung pada saat pintu terbuka setelah terberang. Yang saya lihat mengerikan sekali, kelihatan sesak. Ada sekitar 10 orang di dalam. Ada yang baru tergeletak, baring, dan juga ada yang bersender di dinding pintu kamar mandi. Dan nyaman sekali saya lihat, Bu. Ini seperti itu. Baik, apakah waktu itu saudara saksi ikut membantu pada saat proses evakuasi? Tidak, Bu. Saya dan yang lain tidak membantu tidak langsung. Karena polisi bilang tidak usah dibantu, Pak, karena sudah ada di medis yang menangani. Jadi saudara saksi tidak membantu secara langsung ya? Iya, Bu. Tapi saat evakuasi berlangsung, saudara masih di TKP? Iya, Bu. Saya dan yang lain masih di sana. Baik, kan masih di TKP dan melihat secara langsung proses evakuasi. Apakah saudara saksi sempat melihat ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban? Entah itu korban yang telah meninggal ataukah korban ataukah korban yang kritis? Apakah saudara melihat? Hal itu saya tidak bisa pastikan, Bu. Baik, berikutnya mohon izin yang mulia untuk memperlihatkan alat bukti foto. Betul yang mulia. Saudara saksi bisa dilihat ya? Bisa, Bu. Oke, baik. Saat Anda berada di tempat kejadian, apakah itu pas pertama kali saudara masuk di tempat kejadian atau pas saudara masuk bersama orang-orang yang Anda temani untuk lakukan berangkat? Apakah saudara saksi melihat bahwa saklar lampu sudah dalam keadaan rusak? Iya, Bu. Anda bisa pastikan itu rusak ya? Iya, Bu. Apakah saudara saksi tahu kira-kira benda apa yang digunakan untuk merusak saklar lampu? Soal itu saya kurang tahu. Sudah tahu ya? Dan kami cukup. Baik, saudara saksi, saat Anda memasuki rumah korban, apakah Anda melihat ada kerusakan yang terjadi? Karena saudara saksi mengatakan beberapa kali masuk ke rumah korban. Bisakah saudara saksi ceritakan keadaan rumah korban saat saudara masuk? Bisa yang mulia.
Yang pertama saya dapati itu kursinya bergeser dari tempat semula. Dan saya lihat juga ada jejak sepatu di atas karpet di ruang tengah, Yang Mulia. Jejak sepatu hanya di atas karpet saja atau ada juga di tempat lain? Tidak, Yang Mulia. Jejak sepatu bukan cuma di atas karpet, tapi ke arah halaman belakang, di ruang dapur, dan juga pas saya mau cek lantai 2, saya juga lihat jejak sepatu yang memang sudah kering. Selain Kapalnya terlepas. tapi bisa dipastikan itu rusak. Iya, Yang Mulia. Baik, terkait suara-suara yang saudara dengar dalam kamar mandi, bisa saudara deskripsikan suara seperti apa? Sebenarnya yang pertama kali saya dengar itu bukan suara orang tebar-tebar pintu, melainkan suara orang minta tolong. Tapi kecil sekali. Kalau ramai itu rumah tidak bakalan kedengaran. Tapi karena suaranya jadi kedengaran, Yang Mulia, meskipun kecil sekali. Baik, saya melihat dalam BAP poin 6, saudara mengatakan bahwa pintu dalam keadaan terkunci, betul? Betul, Yang Mulia. Itu sebabnya saya dan yang lain mendobraknya hingga beberapa kali. Apakah saudara saksi sudah mengecek gagang pintu sebelumnya? Tidak, Yang Mulia. Saya tidak berani mengeceknya. Tidak berani mengecek. Baik. Iya. Dari penuntut umum masih ada pertanyaan? Dari kami cukup Yang Mulia. Dari penasihat hukum masih ada yang ditanyakan? Kami cukup Yang Mulia. Saksi, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Tidak ada, Yang Mulia. Bagaimana dengan terdakwa terkait dengan keterangan Adip Safran bisa disimpulkan menjadi 3 tingkatan. Apakah benar semua, salah semua, atau benar sebagian? Itu ada semuanya. Baik, sudah benar semuanya. Apakah ada tanggapan lain terhadap keterangan saksi? Tidak ada. Baik, karena sudah tidak ada tanggapan, silakan kepada saudara saksi kembali ke tempat yang telah disediakan.